Dan pawang hujan adalah salah satu kekayaan Indonesia. Ya, bukan mengundang kutuk, nggak ada hubungannya Gilbert ngawur. Kutuk dari Hong Kong, kamu yang mengundang kutuk. Nah, justru orang-orang kayak Gilbert ini akan mengundang kutuk. Dengan apa? Ketika seorang pendeta berbisnis, dia mengundang kutuk bagi jemaatnya. Ya, Jadi hati-hati Gilbert ketika bicara. Kamu sedang membangkitkan para kadrun di dalam orang Kristen. Orang Kristen jadi kadrun nanti. Bapak Presiden Jokowi maaf membiarkan hal-hal klinik di bangsa ini melibatkan kuasa-kuasa kegelapan. Maaf, itu mengundang kutuk bagi satu negeri. Bapak Presiden yang terhormat, saya mewakili banyak umat Kristen mencintai Bapak. Nanti bisa ada pawang hujan dihukum mati loh nanti kalau Kristen mayoritas. Percaya nggak? Kan sudah pernah terjadi kan dengan gereja kan? Penyihir-penyihir itu dihukum mati, dibakar hidup-hidup kan? Kalau Kristen mayoritas, orang Kristen yang modelnya kayak Gilbert, bisa nanti ada pawang hujan dihukum mati, dibakar hidup-hidup itu. Ya, sebenarnya ada isu yang kedua. Nanti saya mau bikin video khusus ya. Perseteruan antara Gilbert pawang perpuluhan dengan Mbak Rara pawang hujan. Ya, pawang hujan adalah sebuah kekayaan Indonesia. Loh Pak Paul kok pendeta mendukung? Loh, saya tidak mendukung pawang hujan. Saya mendukung budaya Indonesia yang dinaikkan. Ya. Budaya Cina, budaya Indonesia, budaya apapun yang di Indonesia. Kecuali kalau pawang hujan itu nyembelih anak, disuruh nyembelih orang buat korban. Wah, itu saya tidak dukung. Ya. Tapi apakah pawang hujan adalah sebuah kutuk bagi Indonesia? Bukan. Ya. Coba, ini Gilbert harus belajar. Ya, Gilbert harus belajar sama saya. Coba lihat statistik. Klinik-klinik itu seperti Jepang misalnya. Jepang itu masih ada ya tradisi-tradisi begini ya. Klinik-klinik itu di Jepang. Ya, seperti di Cina masih ada penyembahan berhala di Cina. Apakah negara Kristen lebih berhasil daripada negara Cina yang komunis? Enggak loh. Ya. Apakah negara Kristen lebih berhasil daripada Jepang yang Buddha? Enggak loh. Ya. Apakah negara Kristen lebih baik daripada Singapura atau Taiwan? Ya. Enggak loh. Apakah negara sekuler ya pasti tidak baik dibandingkan dengan negara Kristen? Enggak juga loh. Saya lupa ya di Spanyol atau di mana itu ya presidennya biasanya presiden itu bersumpah di atas kitab suci. Tapi kemudian presidennya bilang saya ateis. Nah, ayo mau gimana bersumpahnya coba. Begitu dia bilang saya ateis. Saya lupa ya sebentar. Presiden Spanyol kalau nggak salah ya tahun lalu. Presiden Spanyol. Reviews. To oath on Bible. Saya lupa ya. Iya benar Spanyol ya. 2 Juni 2018. Ya, nah, nih. Nih, saya share ya. Loh, kok enggak mau? Bentar. Nah, inilah pokoknya nih ya, dari berita-berita nih ya. Perdana Menteri ini. Karena mereka ateis ya. Dia disumpah tanpa Alkitab. Ya. Lancar-lancar aja Spanyol kok sampai hari ini. Jadi cara beriman kita harus benar ya. Beriman kita tuh jangan membabi buta. Apakah saya akan melakukan pawang hujan? Enggak.
Saya tidak punya iman untuk pawang hujan itu. Saya tidak akan menaruh iman saya kepada pawang hujan. Tapi kan Jokowi bukan Kristen, dia bukan pengikut Kristus. Dia mau pakai pawang hujan lebih baik daripada dia ngundang Taliban. Ayo, Gilbert mau pilih mana? Mau undang Taliban atau kalau gitu undang Gilbert saja. Kenapa nggak Gilbert saja? Kenapa nggak orang Kristen dari sana suruh usir hujannya itu di dalam nama Yesus? Otak dipakai Gilbert. Kenapa kamu nggak suruh pendoa-pendoamu datang ke Lombok sana supaya ngusir itu? Tony Daud suruh ngusir hujan itu loh. Ya kan? Kalau dia menawarkan diri sama Jokowi itu hujan, oke dijamin selamat MotoGP tidak akan ada hujan. Nanti saya jaminannya. Harusnya Tony Daud bilang begitu, muridnya Gilbert itu kan, atau Saifuddin bilang begitu. Nah, nyatanya pakai pawang hujan jalan kok, berhasil kok. Ya si Jokowi akan pakai pawang hujan. Dan pawang hujan adalah salah satu kekayaan Indonesia. Ya, bukan mengundang kutuk, nggak ada hubungannya Gilbert ngawur. Kutuk dari Hong Kong. Kamu yang mengundang kutuk. Nah, justru orang-orang kayak Gilbert ini akan mengundang kutuk. Dengan apa? Ketika seorang pendeta berbisnis, dia mengundang kutuk bagi jemaatnya. Ya. Jadi hati-hati Gilbert ketika bicara. Kamu sedang membangkitkan para kadrun di dalam orang Kristen. Orang Kristen jadi kadrun nanti. Ikut tolol juga macam kamu. Ya Gilbert, jangan. Beragama itu jangan membabi buta begitu. Ya. Kadrun-kadrun sudah mengatakan Jokowi kafir. Gilbertnya nambahin lagi itu. Kafir lagi. Yang benar gimana? Yang benar jadi karena Gilbert lebih suka sama Anies Baswedan. Ya kan? Jangan berkata bahwa klinik-klinik itu bahaya, lebih bahaya sekularisme loh, lebih bahaya ketika gereja menipu jemaatnya loh. Ya, ketika Anda mengumpulkan dana tanpa keterbukaan itu lebih bahaya daripada pawang hujan. Jemaatmu akan terkutuk loh. Kalau Anda ngundang pawang hujan, ya, yang ngundang kan bukan Anda, tapi Jokowi. Apakah orang terkutuk? Apakah orang-orang Indonesia akan terkutuk gara-gara Jokowi ngundang pawang hujan? Enggak lah. Lawang nggak usah ngundang pawang hujan saja sudah terkutuk kok. Nggak usah ngundang pawang hujan sudah terkutuk. Nah, cuman ngundang pawang hujan nggak ada urusannya. Justru ketika gereja tidak terbuka dalam masalah keuangan, itu mengundang kutuk bagi jemaatnya. Ya, karena pendetanya kan terkutuk. Nah, makanya Damaris terbuka keuangan kita ya. Nah, hari ini kita kasih laporan keuangan nanti. Damaris terbuka. Ya. Jadi Gilbert tidak boleh ngomong itu nanti akan mau justru perkataannya dia ngutukin itu namanya. Undang-undang begitu kok klinik. Kamu itu kan berdasarkan iman Kristen. Enggak, Jokowi kan bukan Kristen. Kecuali Gilbert yang undang pawang hujan, nah itu terkutuk Gilbert. Kalau Jokowi yang enggak, dia bukan Kristen kok. Jangan paksakan orang harus sesuai dengan iman Kristen. Enggak ada. Kekristenan itu enggak seperti jalan pikiranmu, Gilbert. Kamu belajar teologi di mana sih? Pantesan kamu belajarnya di STT Battle sih. Aduh. Diajarinnya cuma cari duit doang. Kamu nggak diajarin baca Alkitab yang benar. Ya, nggak ada. Bileam ini bukan orang Kristen. Bileam ini bukan orang Yahudi. Dia bukan penyembah Yehova. Ya, tapi dia bisa mengucapkan berkat. Ya kan? Yitro ini bukan orang Kristen. Ya, bukan penyembah Yehova. Tapi perkataannya didengar oleh Musa. Ya kan? Jadi kekristenan tidak menolak. Tapi jangan kita melakukannya. Jangan kita yang melakukan. Orang lain melakukan bukan urusan kita. Orang-orang Majus ini bukan orang Kristen, bukan penyembah Yehova. Dia ikut bintang sesuai dengan ilmu nujumnya mereka. Tuhan pakai mereka ya untuk datang kepada Yesus. Apakah pakai mereka percaya Yehova? Enggak loh. Mereka datang dengan bintang sesuai dengan ilmu nujumnya mereka. Sebelum Kristen masuk Indonesia, masuk Nusantara, Majapahit, Sriwijaya sudah menggunakan ilmu ini. Dan mereka tidak runtuh gara-gara pawang hujan. Majapahit runtuh karena ada orang-orang Islam masuk. Bukan karena pawang hujan. Mereka justru berjaya karena ada pawang-pawang hujan ini.
Dari kerajaan kecil, dari cuman pendekar-pendekar preman-preman kecil, mereka jadi kerajaan besar yang sampai mendunia, sampai menguasai seluruh Asia Tenggara, justru karena orang-orang ini, pawang-pawang hujan, yang orang-orang model pawang hujan ini, karena ada kepercayaan lokal ini, ya. Nah, jadi jangan dicampur adukan. Nah, sekarang akibat orang-orang Kristennya juga berpikir kayak Gilbert, ya, berpikir kayak si Habib Rizik, ya itu jadi hancur. Justru pemikiran-pemikiran kayak Gilbert itulah yang berbahaya bagi Indonesia, ya. Nanti kalau Kristen mayoritas nggak akan lebih baik daripada Islam kalau cara berpikirnya modelnya kayak Gilbert semua. Nggak akan lebih baik dari orang Islam. Percaya deh. Nanti bisa ada pawang hujan dihukum mati loh nanti kalau Kristen mayoritas. Percaya nggak? Kan sudah pernah terjadi kan dengan gereja kan? Penyihir-penyihir itu dihukum mati, dibakar hidup-hidup kan? Kalau Kristen mayoritas, orang Kristennya modelnya kayak Gilbert, bisa nanti ada pawang hujan dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Kita sudah pernah melewatinya. Jangan bilang, kita harus belajar dari sejarah. Orang-orang berpikir kayak Gilbert ini yang biang kerok, bukan kayak saya. Justru kayak saya ini yang akan memerdekakan kalian supaya kalian berpikir dengan dewasa. Ya, tapi orang-orang kayak Gilbert ini yang mengatakan pawang hujan ini terkutuk, itulah nanti yang bikin ada orang bisa dibakar hidup-hidup. Ya kan? Orang kayak saya nggak mungkin ngebom Istiqlal. Nggak mungkin nyuruh ngebom Istiqlal, nggak mungkin. Tapi orang kayak Gilbert bisa nanti nyuruh bakar pawang hujan itu bakar hidup-hidup. Kucilkan. Minimum di penjara dikucilkan. Nyatanya Saksi Yehova kan pernah di penjara kan? Saksi Yehova kan pernah menjadi korban juga kan? Ini gara-gara Saifuddin. Pokoknya gara-gara Saifuddin. Oh, gara-gara Saifuddin ya. Ini semua gara-gara Saifuddin. Ya kenapa? Karena kenapa gara-gara Saifuddin? Ya nggak tahu. Pokoknya gara-gara Saifuddin. Ya pokoknya gara-gara ini semua gara-gara Saifuddin ya. Bentar para Jauti, saya tak selesaikan dulu ininya supaya kejang-kejang gelinjang-gelinjangnya sampai orgasme dulu. Jadi saudara-saudara, ya beragama itu jangan membabi buta. Anda harus realistik. Ya, Indonesia punya kekayaan alam, salah satunya adalah ini tadi pawang hujan. Apakah saya setuju dengan pawang hujan? Tidak. Tetapi kita harus akui bahwa pawang hujan ini adalah salah satu kekayaan alam di Indonesia. Ya. Cerita ritual-ritual pawang hujan ini kekayaan alam Indonesia. Kalau saya menyarankan kepada murid-murid di dalam kelompok pemuridan saya tidak menyarankan. Dan saya berkata, kamu akan terkutuk. Tetapi dalam skala nasional, saya tidak bisa berkata Indonesia akan terkutuk gara-gara pawang hujan. Tidak akan. Tidak ada sejarahnya. Ya. Apakah Tuhan mengutuki Babel karena Babel menyembah berhalanya? Tidak. Apakah Raja Kores dikutukin gara-gara menyembah berhalanya? Tidak. Raja Kores punya Tuhannya sendiri. Babel punya Tuhannya sendiri. Tapi baik Nebukadnezar maupun Raja Kores Tuhan pakai. Tuhan bisa pakai. Kan begitu kan? Bahkan Raja Kores ini yang orang kafir ini dipakai ya untuk membiayai pembangunan bait suci. Tuh duitnya orang kafir loh. Itulah faktanya. Kekristenan itu tidak membabi buta ya, tidak membabi buta. Pokoknya kalau nggak sejalan sama kita, kamu masuk, nggak begitu. Ya, tetapi kalau Islam, memang itu kita harus hati-hati, warning itu bahaya. Islam di Indonesia ini sudah mencapai titik, ya. Oh itu beda. Bukan masalah benci dengan Islam, banyak orang Islam yang baik. Tapi kondisi Islam di Indonesia sudah mencapai level. Dan Megawati berani bermain-main dengan itu. Dan ini si ibu satu ini ya. Langsung ya. Cinta saya, kekaguman saya, respect saya langsung luntur sama si ibu ini. Langsung sekarang saya luntur ya. Seketika begitu saya baca Puan mau ngajak si Anies Aswedan itu kan. Bahaya, jangan main-main api Bu Mega. Serem Anda. Ya. Serem ya. Anda jangan main api. Ya, sudah kejadian Ma'ruf Amin ini udah bikin kita kapok ya.
Jangan sampai kejadian lagi. Oke, Pak Raja Uti, silakan. Shalom, Pak Sur. Ya, shalom. Shalom. Iya, menarik ya Pak ya, bahwa yang pertama ada dua hal yang mau saya komentarin dari topik hari ini. Pertama itu mengenai adanya berita-berita hari ini, kelihatannya Puan Maharani itu sudah mulai menjajaki artinya ya courtesy call atau misalkan meeting dengan Anies Baswedan gitu ya untuk 2024 nanti. Ya, kalau kita tahu situasi politik ini, kalau dianalisis, kelihatannya agak sulit bagi Ibu Puan ini untuk mendongkrak popularitasnya. Karena kita tahu di Indonesia ini cuma dua cara orang untuk meraih kekuasaan. Dengan populisme atau ketenaran, pengaruh gitu. Yang kedua dengan politik identitas, Pak Paul gitu. Nah, kelihatannya upaya menduetkan dua pasangan ini, andaikan ya sampai terwujud, ini adalah menggabungkan antara populisme dengan politik identitas. Nah, jika nanti kalau kita lihat dari beberapa survei dari lembaga-lembaga survei yang ada di negara kita soal pemilu dan soal presiden yang akan datang, kelihatannya populisme ibu ini kurang mendukung, Pak. Masih kalah jauh dengan tokoh-tokoh yang lain. Bahkan dengan beberapa gubernur atau menteri yang sekarang sedang menjabat. Nah, kelihatannya ini seperti ada ya agak sedikit frustrasi atau patah arang, mulailah masuk bermain-main dengan politik identitas gitu, Pak Paul gitu. Jadi masuk ke orang menggandeng tokoh lain yang dianggap akan bisa meningkatkan elektabilitas publiknya gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat, saya terus terang begitu baca berita itu tadi pagi menjadi tidak simpati, Pak. Artinya begini, selama ini masyarakat ini kan sudah berjuang untuk kesetaraan, keberagaman, nasionalisme gitu ya, Pancasila. Tetapi ngelihat seperti ini, terus terang saya agak patah semangat, Pak Paul gitu kan. Apakah kita masih layak berpartisipasi dalam dunia politik yang seperti ini gitu kan? Itu akan menjadi pertanyaan gitu. Dan saya kira mungkin teman-teman yang lain juga saya kira banyak yang berpendapat sama, mau itu dia terutama yang pernah jadi relawan lah terutama ya. Pasti akan bingung gitu, Pak gitu. Tapi ya memang kita lihat untuk yang akan datang ini memang tidak ada tokoh yang dominan sebetulnya dari ketokohan untuk dicalonkan jadi pemimpin gitu. Tapi ya itu sendiri, Pak, itu berarti melanggar apa yang sebenarnya yang idealismenya teman-teman semua mengenai kita itu masyarakat berbangsa dan bernegara yang setara dan berkeadilan itu, Pak. Ini menurut saya ini kalau sampai terwujud, ya saya nggak ngerti lagi mau ngomong apa gitu. Yang kedua, dari community grupnya YouTube, pagi saya agak senyum dan tertawa membaca tulisannya Pak Paul, perpuluhan 10% melawan pawang hujan gitu kan. Ini apa ini topik ini maksudnya Pak Paul ini malam ini gitu kan. Jadi kalau saya melihat pawang hujan itu bukan populer gara-gara kemarin MotoGP ya Pak Paul ya. Tapi sebetulnya kalau mau jujur, hampir semua suku di Indonesia itu punya tradisi dan budaya yang sama. Kebetulan saja ibu yang kemarin itu yang mendapat tugas negara istilahnya, tugas dari Pak Presiden dan Menteri BUMN untuk melakukan kontrol terhadap hujan. Artinya memang hujan ini kan tidak bisa dibendung Pak Paul, cuman bisa diatur atau dipindahkan atau digeser gitu ya, supaya landasan tidak terlalu basah atau misalkan udara tidak terlalu panas. Jadi kalau dari interview yang saya dengar dari ibu itu seperti itu gitu. Sebagai bagian dari budaya lokal atau kearifan lokal Nusantara ini, ya kita sih ya setuju-setuju aja, tapi bukan berarti kita membenarkan secara iman gitu Pak Paul gitu. Mungkin sini ada Pak Santiamer juga. Pengalaman saya waktu saya masih usia SMA sampai ya masih kecil lah dulu Pak. Di budaya Batak sendiri pun ini juga hal yang biasa gitu. Kalau kita lihat Horja-Horja Godang di Tapanuli sana, di Samosir, itu para tokoh-tokoh spiritual itu berusaha untuk menggeser arah hujan supaya
tidak mengganggu acara-acara ritual-ritual adat di kampung masing-masing. Cuma nanti akan menjadi masalah ketika di sana juga ada yang sedang berpesta juga gitu. Jadi ini saling adu kekuatan akhirnya. Nah, itu hal yang biasa terjadi. Ya anggaplah ini sebagai budaya lokal. Jadi kita mengatakan bahwa itu, wah ini nanti kita akan dikutuk sama ini, dikutuk. Ya sulit juga kalau begitu Pak Paul gitu. Nah, sulit juga kalau mengatakan setiap ritual budaya itu ya memang ada ininya kok, memang ada sejarah tradisi spiritualismenya. Nah, kalau itu semua harus dikutuk ya hancurlah budaya kita ini, hilang semua Pak Paul gitu. Hilang semua memang. Ya bukan masalah pembenaran secara individu ya memang kita tidak hidup di bawah hukum itu gitu. Tetapi secara budaya ya biarlah itu menjadi budaya dan kearifan lokal bangsa kita ini. Kira-kira begitu Pak Paul. Terima kasih. Ya.